Halo guys, hari ini gue mau belajar banyak sama dokter spesialis gizi yang udah janjian hari ini untuk ngobrol sama gue. Lanjut yuk. Ya, langsung oke. Dok, sebelum kita mulai dok, boleh tahu nggak sih dok, dokter ini nama lengkapnya siapa gitu dok? Oh, lengkapnya dengan gelar mungkin Dokter Gaga Irawan Nugraha, MGizi SPGK. MGizi SPGK, artinya tuh spesialis gizi ya dok? Ya, jadi artinya saya magister gizi sekaligus juga spesialis gizi klinik. Yang saya tahu tuh kalau misalkan belajar kedokteran tuh lama banget lulusnya. Ya. Nah apalagi dokter ahli gizi ya, itu gimana sih dok biasanya? Apa bener lama? Ya, jadi kalau saya kan pendidikan itu beberapa tahap. Yang pertama saya sekolah S1 untuk sarjana kedokteran 4 tahun. Kemudian profesi jadi dokter 2 tahun, udah 6 tahun tuh. Kemudian tambah lagi ngambil S2 2 tahun dan spesialis 1 tahun, 3 tahun S2 dan spesialis sudah berapa? 9 tahun. 9. Tambah saya juga sekolah S3. Wah, dokter S3 juga ya? S3 juga. Dokter berarti ini? Dokter, sekitar 4 tahun. Oke. Jadi memang lama sekali saya sekolah terus. Pasien dokter tuh kebanyakan keluhannya tentang apa sih dok kalau dokter ahli gizi itu? Kalau saya, yang saya tangani, yang pertama, 2 sebetulnya. 2? Ya kan? 2 macam aja. Yang pertama, orang yang lebih gizi. Lebih gizi. Termasuk di situ obesitas, ada juga yang diabetes, hipertensi, dan kelainan jantung dan sebagainya. Yang kedua, yang kurang gizi. Oke dok, selama ini kita udah beberapa kali Zoom ya dok ya. Kita bicarakan tentang produk yang baru ini. Dokter juga sudah mempelajari ingredient di dalam produk ini yang bisa masih dibilang baru ya di Indonesia. Nah, kebetulan saya bawa nih dok dokumennya, langsung surat sertifikasi dari pabrik kita tentang ingredient-ingredientnya. Nah, ini dokter bisa lihat. Ini sertifikasi dari pabrik dan juga sertifikasi tentang ingredients utama dari produk SOP Alpha ini. Boleh nggak sih dok, karena dokter udah dapat dokumen ini, bantu jelasin saya dan bantu jelasin kita tentang secara brief aja benefit produk ini tuh apa aja sih gitu. Ini saya baca dulu ya. Ya. Kalau saya lihat ini kandungan utamanya salmon ovary peptide 200 mg, apple stem cell-nya 200 mg, glutathione 300 mg, dan kolagennya 2 gram. Nah, bisa dijelasin nggak dok secara brief aja? Ekstrak stem cell apel sama L-glutathione itu fungsi briefnya apa sih dok tentang ekstrak stem cell apel? Apakah benar, pertanyaan saya, memang berdasarkan jurnal dan studi katanya itu bisa ekstraknya ya dok ya, ekstrak stem cell apel itu bisa membantu meregenerasi sel setiap sel tubuh manusia. Jadi saya harus terangkan dulu bahwa stem cell itu adalah, atau sel puncak itu adalah sel yang belum terspesialisasi ya, tapi punya potensi berkembang menjadi berbagai jenis sel. Nah, berdasarkan itu kemudian sekarang banyak riset yang mencoba mengungkap gitu ya, ingin mengambil manfaat dari stem cell. Nah, diantaranya supaya nggak panjang-panjang, diantaranya yang stem cell itu bisa diambil 2 tuh. Ada stem cell yang diambil dari tumbuhan, ada yang stem cell yang diambil dari hewan termasuk dari manusia. Yang sekarang banyak mulai dikembangkan adalah dari manusia. Manusia itu diambil dari plasenta, ya, dari plasentanya atau dari sel lemak, kemudian dikembangkan, jadi diambil di laboratorium tuh, yang tadinya hanya 10 sel, dibiarkan jadi banyak dalam satu media tertentu. Ada 2 sifat unik dari stem cell. Yang pertama, dia mampu menjadi sel lain. Dari satu sel jadi sel macam-macam. Jadi sel darah aja macam-macam tuh. Ya. Nah, yang kedua, stem cell itu dia bisa meregenerasi dirinya sendiri. Dia bisa self renew gitu, meregenerasi dirinya, membarukan lagi dirinya. Nah, dengan 2 sifat unik ini orang mulai pikir kan, gimana caranya agar sel tua bisa diganti yang muda. Makanya dilakukan penelitian pada dari itu stem cell manusia, mau dari plasenta, mau dari sumsum tulang, mau dari sel lemak, gitu, diambil untuk jadi stem cell. Darah ini juga apa, darahnya si tali pusar bayi? Iya, itu dari plasenta. Itu diambil untuk dibuat stem cell. Jadi risetnya sekarang berkembang dan terus
meskipun belum menjadi standar, tapi terus dikembangkan. Gitu. Nah, kalau stem cell ini yang Pak Denis punya ini kan apel stem cell, gitu ya. Nah, sebenarnya itu bukan stem cell hidup, tapi ekstrak. Nah, kenapa dari apel? Ini ada ceritanya. Jadi ternyata ada satu jenis apel, mana ya, di Swiss kalau nggak salah ya, nama Malus domestica. Ya. Oke. Nah, dia tuh satu jenis pohon apel yang ternyata regenerasinya cepat. Dilukai kulitnya cepat sembuh sendiri. Ya. Jadi orang kan meneliti, ini apa ya yang jadi istimewanya. Sampai akhirnya dari apel tersebut diekstrak stem cell apelnya. Jadi pohon tersebut diekstrak stem cellnya. Nah, yang namanya stem cell itu dia mengandung zat-zat yang bermanfaat. Zat-zat yang bermanfaat untuk sekitarnya. Nah, inilah yang diekstrak. Jadi si stem cell si apel ini itu diekstrak dan dipercaya, diyakini, hipotesisnya kalau dia bisa memberikan manfaat kepada tumbuhan, kepada si apel ini sehingga dia cepat sembuh sendiri, maka kalau diberikan kepada manusia juga bisa memberikan dampak yang baik. Nah, salah satu lab dia melakukan penelitiannya sebetulnya pada cawan petri di laboratorium. Jadi di lab ini dikembangkanlah stem cell manusia. Stem cell dari sumsum tulang manusia dikembangkan. Nah, kemudian ditetesin sama stem cell ekstrak dari stem cell apel. Yang apa tadi, Malus domestica tadi. Yang grup 1 si stem cell manusia. Jadi ceritanya ini dia mau membandingkan dampak dari pemberian ekstrak stem cell apel terhadap stem cell manusia. Oke. Jadi kan dia sedang beternak sel, beternak sel manusia. Dia mau mengembangkan sel manusia, sel dari stem cell manusia dari tulang belakang. Dibagi 3 kelompok. Kelompok pertama sel manusianya nggak dikasih apa-apa, sistem sel manusia ini. Kelompok kedua diberikan ekstrak stem cell apel dengan dosis 0,01%. Stem cell yang grup yang ketiga dosisnya ditingkatkan. Sistem sel manusianya ditetesin dengan ekstrak stem cell apel 0,1%. Jadi yang grup pertama kan 0,01%, grup yang kedua itu diberikan 0,1%. Nah, ternyata stem sel manusia ini yang sedang diternakkan itu paling banyak pada yang diberikan 0,1% ekstrak stem cell apel. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata ekstrak stem cell apel memberikan manfaat untuk meningkatkan pertumbuhan dari stem cell manusia. Oke. Jadi secara tidak langsung si sel-sel ini juga bisa dibantu untuk meregenerasi sel juga ya dok ya sama stem cell apel. Jadi kalau si stem cell manusia ini jadi meregenerasi dengan lebih cepat dengan pemberian si ekstrak stem cell apel. Betul, lebih banyak 40%. Wow, dibandingkan dengan yang tidak diberikan stem cell apel. Nah, tadi kalau misalkan kita ngobrol tentang regenerasi yang kita tahu kan self renew ya. Apakah bisa dibilang misalkan kayak sel itu kan kalau kita tahu bahwa sebenarnya yang tua itu bukan cuma raut wajah, ternyata dalam tubuh kita juga bisa tua. Sel organ kan bisa tua ya dok ya. Nah, jadi kalau self renew artinya misalkan salah satu sel dalam tubuh kita yang sudah tua atau sudah rusak bisa dibantu untuk meregenerasi sel itu sendiri dari si ekstrak stem cell apel. Iya, bisa. Jadi kan gini, dalam tubuh kita tuh sel kita itu macam-macam. Misalkan kalau sel kulit itu cepat, sel fibroblast itu kan, ya buktinya gini aja. Kalau kita luka itu kan cepat sembuh. Ya, gitu kan? Kena pisau kita jarinya dalam berapa hari ya itu bisa membaik dengan cepat, kan ya. Nah, tapi ada sel yang susah sembuh. Contohnya sel otak itu susah sembuh. Regenerasinya susah. Kemudian sel otot termasuk yang susah. Kemudian sel saluran cerna itu termasuk yang cepat. Yang paling cepat tumbuh itu adalah sel kulit dan sel saluran cerna. Gitu. Itu akan cepat sekali untuk regenerasi.
Makanya kalau kita lihat dari sini, kita berharap ya, punya harapan bahwa pemberian ekstrak stem cell apel itu juga bisa membantu regenerasi sel kita. Pada stem cell tulang belakang ya. Iya, stem cell tulang belakang. Stem cell tulang belakang tuh sel darah ya, Dok ya? Bakal sel darah. Oh, oke. Jadi kan kita bisa berharap, kalau pada stem cell manusia aja bisa membantu pertumbuhan, berarti secara umum dapat kita bilang bahwa dia punya manfaat dong yang lain. Iya. Oke. Makanya selalu digembar-gemborkan kan bahwa si ekstrak stem cell apel ini bisa membantu regenerasi, rejuvenasi. Rejuvenasi itu meremajakan sel, membantu regenerasi. Oke, saya setuju karena saya pikir gini, selama ini makanan, itu aman. Oke, Dok. Ada dokter pernah bilang juga, Dok, tentang kalau misalnya sel kulit atau sel fibroblast itu sel kulit ya, Dok ya? Iya. Itu ternyata bisa rusak ya, Dok ya? Nah, rusak tuh salah satunya karena ada UV light, sama ada kalau kita pakai lotion terlalu banyak gitu ya, Dok ya? Apa benar bisa jadi rusak ya, Dok, kalau gitu? Iya. Jadi salah satu penyebab kerusakan sel kulit lebih cepat itu ya karena terkena sinar ultraviolet. Padahal kan sinar ultraviolet itu sebenarnya sehat, tapi kalau kelamaan jadi rusak ya, Dok ya? Iya. Jadi tipe-tipenya UVB, ya, UVA, UVB, terutama UVB yang lebih merusak. Oke. Jadi dengan di research ini bahwa dengan ekstrak stem cell apel bisa membantu regenerasi sel-sel itu, termasuk sel kulit, sel-sel dalam manusia juga bisa dibantu ya, Dok ya? Ya. Ini ada risetnya. Jadi kalau ini masih sama ya, yang tadi risetnya pada stem cell tulang belakang, tapi sekarang dikasih UV. Oh, oke. Itu. Kasih UV. Ini sama 3 kelompok. Ya. Kelompok pertama ini stem cell manusia dikasih UV supaya mati. Jadi akan mati misalnya kalau kena UV. Oke. Ya. Kelompok kedua. UV kelamaan ya, Dok ya? Iya. Oke. Dikasih UV ya. Ya, kelompok kedua sama dikasih UV tapi ditetesin ekstrak stem cell apel. Yang ketiga juga sama. Nah, ternyata yang diberikan ekstrak stem cell apel yang mati lebih sedikit dibanding dengan yang tidak dikasih. Oh, padahal sengaja dimatiin pakai UV ya? Semua dikasih UV. Artinya apa? Artinya si ekstrak stem cell apel ini dia mampu menjaga sel supaya lebih tahan terhadap UV atau dia meregenerasi lebih cepat. Oke, Dok, paling gitu ya, Dok. Thank you banget udah repotin dokternya, jadi udah belajar banyak dari dokter. Thank you banget udah bantu jelasin biar kita edukasi sih, lebih ke edukasi ya, Dok ya, tentang pengetahuan baru ini. Nah, saya juga belajar banyak. Sebelum saya pamit, saya ada bingkisan sedikit. Jadi produk yang kita omongin dari tadi sudah beres, udah siap diproduksikan. Ini salah satunya. Dokter bisa terima, siapa tahu berguna buat dokter atau keluarga. Oke, terima kasih. Namanya SOP Alpha. Nanti ini bisa 2 saset, 4 saset juga sesuai penelitian dokter aja yang dokter percaya.